Assalamualaikum sahabat Muslimah Daily. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara gerakan sholat yang baik dan benar bersama Ustazah Aini. Apa kabar Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Ustazah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara sholat yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui bersama ya Ustazah, bahwa sholat itu merupakan rukun Islam yang dimana nanti ketika di akhirat akan ditanyakan yang paling awal atau paling utama. Betul. Ya Ustazah. Nah, oleh karena itu kita langsung saja mau bertanya pada Ustazah bagaimana caranya tata cara sholat yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam. Kita mulai pertama nih dari niatnya dulu nih ya. Jadi niat sholat itu yang pertama. Kalau ada orang jungkir balik dengan gerakan sholat, tapi dia tidak berniat untuk sholat, ya berarti dia tidak termasuk sholat yang sah. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Jadi apa sih yang dimaksud dengan niat? Niat itu adalah qasdus syai'i bil qalbi muqtarinan bi fi'li. Jadi ketika kita ingin melakukan satu sholat tertentu, diniatkan apakah dia mau sholat maghrib kah, isya kah, dan lain sebagainya, ya kita akan lihat di situ dari niatnya. Nah, cuman biasanya kan niat di dalam hati nih. Cuman biasanya kan kita pakai usolli ya. Yeah. Mungkin teman-teman ada yang nggak pakai usolli gitu kan, it's okay, nggak masalah. Kenapa? Karena inti dari niat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Nah, soal kita bicara usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, itu namanya bukan niat, itu namanya melafatkan niat. Bedakan antara niat dan melafatkan niat. Oke? Nah, apa fungsinya melafatkan niat dengan usolli? Fungsinya di dalam mazhab Syafi'i untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Jadi at-talaffuz bin niyah, melafatkan niat dengan lisan, itu untuk menguatkan, menegaskan, mengkonfirmasi apa yang ada di dalam hati. Nah, kita pakai usolli kan? Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, ya kan? Di hati kita bilang salat zuhur, di lisan kita bilang salat zuhur. Kemudian yang kedua, rukun salat yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Yang menjadi kewajiban takbiratul ihram itu adalah bacaan takbirnya. Allahu Akbar harus dilafatkan dengan bibir, nggak boleh dalam hati doang. Nah, itu nggak boleh. Dilafatkan Allahu Akbar dengan suara lirih yang minimal telinga kita sendiri bisa mendengarnya. Walaupun orang lain nggak perlu dengar, nggak harus. Ya, jadi Allahu Akbar, dan itulah yang menjadi rukun salat. Soal apakah dia mengangkat tangannya atau tidak, itu nanti masuk di dalam sunnah-sunnah salat. Tidak rukun. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar yang begini doang nih, Allahu Akbar, nggak masalah. Tapi sunnahnya kita mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Dan bagaimana tata cara mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, itu ada 2 versi. Banyak hadis yang berkaitan dengan itu, tapi kalau kita mau lihat yang masyhurnya, itu ada 2 pendapat. Yang pertama bahwa Nabi SAW ketika takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya setinggi daun telinga. Hiyala udunaihi, setinggi daun telinga. Jadi seperti ini, ya seperti ini, dan harus menghadap kiblat telapak tangannya, dan setinggi daun telinga. Apa yang setinggi daun telinga? Jempolnya. Maka banyak orang kalau misalnya Allahu Akbar, begini nih tangannya. Jempolnya diginiin. Kenapa? Biar dia yakin nih, ini udah setinggi daun telinga apa belum? Makanya diginiin. Nah, nanti begitu dia udah yakin udah setinggi daun telinga, diginiin lagi. Tuh. Di Allahu Akbar. Nah, itu versi yang pertama. Bagaimana versi yang kedua? Versi yang kedua itu mengangkat tangan setinggi bahu. Hadwa mangkibaihi. Setinggi bahu tuh bisa segini, yang pasti di bawah daun telinga. Segini, 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 segini. Nah, itu macam-macam. Mana yang paling benar? Semuanya benar. Tergantung nanti bagaimana kita memilih. Walaupun memang di dalam mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut di Indonesia sih kebanyakan mazhab Syafi'i setinggi daun telinga seperti ini. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Jadi dalam hati misalnya Mbak Rama mau sholat apa nih sekarang, mau sholat zuhur. Nah, ditegaskan lagi dengan melafatkan niat. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah melafatkan niat, yaitu usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah itu, setelah takbir Allahu Akbar ya, harus dilafatkan nih Mbak Rama, Allahu Akbar. Lalu kemudian sunnahnya mengangkat tangan. Mengangkat tangannya ini ada 2 versi. Versi yang pertama yang segini ya, yang segini ya, yang segini atau yang segini. Nah, yang segini ya, yang segini atau yang segini. Sedekap Allahu Akbar, di mana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini, lalu diletakkan kalau versi mazhab Syafi'i itu di tengah
di antara dada dan pusar. Walaupun nanti ada sebagian mazhab yang lain seperti mazhab Hambali di atas dada, kemudian ada lagi sebagian ulama yang mengatakan di bawah pusar seperti ini. Bahkan juga ada mazhab Syafi'i agak kemiring sedikit seperti ini, ada ya. Tapi versi mazhab Syafi'i di tengah-tengah seperti ini. Nah, itu kira-kira takbiratul ihram. Itu rukun yang keberapa tadi? Niat takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga itu berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu berdiri, nanti boleh sholatnya sambil duduk, sambil tidur miring dengan isyarat dan lain sebagainya. Tapi kita mau bahas dari sisi yang mampunya dulu ya. Berdiri itu wajib. Dan kewajiban sholat dengan berdiri itu mutlak di dalam sholat fardu. Tapi kalau di dalam sholat sunnah, itu boleh sholat sambil duduk walaupun dia mampu berdiri. Sholat sunnah. Jadi kalau ada orang sholat qobliyah, ba'diyahnya sambil duduk, tapi sholat zuhurnya berdiri, itu sah semuanya. Tapi sholat sunnah yang dilakukan dengan duduk, padahal dia mampu berdiri, itu pahalanya setengah dari orang yang sholat sunnahnya dengan berdiri. Maka dalam satu hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW yutiru alal ba'ir. Nabi sholat witirnya itu sambil duduk di atas kendaraannya. Padahal kalau Nabi mampu, Nabi tinggal turun, tinggal sholat aja sambil berdiri. Kan mampu berdiri, tinggal berhenti ini. Ya, tapi enggak, walaupun Nabi mampu berdiri, Nabi tetap sholat sunnah witir di atas kendaraannya. Dan ini yang digunakan oleh para ulama untuk mengambil kesimpulan bahwa sholat sunnah itu boleh sambil duduk walaupun dia mampu berdiri, tapi tidak dalam sholat fardu. Sholat fardu wajib berdiri kalau dia mampu berdiri. Nah, kemudian setelah berdiri apa lagi? Baca suratul Fatihah. Nah, baca surat Al-Fatihah itu wajib. Di setiap rakaatnya itu wajib. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat baik bagi makmum atau bagi imam kecuali dia membaca surat Al-Fatihah. Kecuali bagi masbuk. Jadi makmum yang masbuk itu misalnya dia makmum masbuk nih di rakaat yang pertama, imam sudah selesai baca Al-Fatihah, terus baca surat pendek, dia baru datang. Begitu imam bilang walam yakul lahu kufuwan ahad, dia baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Pilihannya dia mau baca Al-Fatihah tapi ketinggalan, atau dia langsung ruku saja tapi nggak baca Al-Fatihah. Gimana dong? Ya berarti dia ikutin saja imamnya. Dia ruku saja walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu cuma di rakaat pertama buat dia yang ketinggalan. Di rakaat berikutnya dia tetap wajib membaca suratul Fatihah. Nah terus yang di rakaat yang pertama tadi dia ketinggalan Al-Fatihah gimana dong? Udah ditanggung imam. Maka lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam atau dia menjadi makmum bagi seorang imam, maka bacaan Al-Fatihah yang ketinggalan tadi sudah ditanggung oleh imamnya. Di rakaat yang berikutnya dia tetap wajib untuk membaca suratul Fatihah di tiap rakaat. Nah, setelah membaca suratul Fatihah apa lagi rukunnya? Rukun berikutnya adalah ruku'. Tapi kalau dia mau, dia melaksanakan sunnahnya, yaitu membaca surat pendek sebelum ruku'. Setelah Al-Fatihah sebelum ruku' dia membaca surat pendek. Begitu juga tadi ada sunnah yang tadi ketinggalan. Sebelum Al-Fatihah ada sunnahnya. Membaca doa iftitah dulu ya sebelum Al-Fatihah. Tapi sunnah, nggak wajib. Bacaan surat doa iftitah apa? Ada dua versi nih. Ya. Dua versi, yang pertama tentang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu versi yang pertama. Tapi versi Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, versinya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, itu ya. Baik, doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Jadi membaca surat pendek di dalam salat fardu atau di dalam salat sunnah itu hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Kalau kita membacanya tentu berpahala, tapi bagi yang menjadi imam hendaklah tidak membaca surat di dalam salat fardu dengan bacaan yang terlalu panjang. Salat maghrib menghatamkan surat Al-Baqarah gitu ya. Nah ini makruh hukumnya karena terlalu panjang. Atau dia lagi salat isya ya, dia menghatamkan surat Ali Imran di rakaat pertama, rakaat kedua surat An-Nisa gitu ya, itu makruh karena terlalu panjang sekali. Tapi kalau mau sholat sunnah seperti surat tarawih dan lain sebagainya, mau dipanjangin gimana pun itu silakan saja karena itu adalah sholat sunnah. Ya. Kemudian berikutnya setelah surat pendek adalah ruku. Ruku yang menjadi tolak ukur sah dan tidak sahnya sholat adalah ruku, gerakan rukunya itu sendiri, di mana gerakan rukunya ini dengan tumakninah. Bukan habis ruku bangun lagi, enggak. Jadi ruku tumakninah yang sekiranya kita bisa membaca zikir 1-2 kali tasbih.
Makanya kita disunahkan untuk membaca zikir pada saat ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdi 1 kali, afdolnya 3 kali. Ya, kenapa kita disunahkan baca itu? Biar kita betul-betul tumakninah di situ. Tapi gimana dong kalau kita nggak baca apa-apa di dalam ruku? Tidak masalah, yang penting tumakninah. Ya, pahalanya berkurang karena tidak membaca apa-apa di dalam ruku, tapi salatnya tetap sah. Ruku. Nah, ruku di sini harus rata antara punggung dengan kepala. Iya, ini kan rata ya semua ya. Nah, rata seperti ini. Ini harus tumakninah. Setelah ruku, rukun berikutnya adalah i'tidal dengan tumakninah lagi. Jadi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita disunahkan nanti di situ membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu bangun lagi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, tegap seperti tadi berdiri. Ini juga harus pakai tumakninah ya. Tumakninah tidak langsung sujud tapi berdiri dulu sebentar sambil sunnahnya membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru kemudian kita sujud. Ya. Setelah kita sujud, pertanyaannya biasanya Barahma kalau sujud nih tangan dulu atau dengkulnya dulu? Tangannya dulu ya. Tangannya dulu, baru dengkul. Bukan dengkul dulu baru tangan. Tergantung ya. Jadi kalau misalnya mau tangannya dulu itu boleh, dengkulnya itu juga boleh. Asalkan jangan keningnya dulu ya. Kalau keningnya dulu nanti kejedot. Jadi boleh tangan dulu atau dengkul dulu itu tidak masalah, masing-masing ada dalilnya. Untuk yang tangannya dulu itu dalilnya nanti di mana Rasulullah mengatakan kalau kalian sujud jangan seperti gerakan unta yang duduk, maka tangan dulu baru dengkul. Tapi dalam hadis yang lain diriwayatkan hadis fi'li yang mengatakan bahwa Nabi kalau sujud itu dengkulnya dulu baru kemudian tangan. Intinya bebas, silakan saja. Kemudian pada saat sujud, bagaimana tata cara sujud? Rasulullah itu ditanya. Kemudian beliau mengatakan, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya, kata Nabi, diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan 7 anggota tubuh di atas alas sholat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika Nabi ingin menyebutkan salah satu rukun sujud ya, salah satu anggota tubuh yang di atas alas, Nabi mengatakan al-jabhah, jidat atau kening. Tapi begitu Nabi meletakkan tangan di kening beliau, itu tangannya kena di hidung. Kenapa? Karena hidungnya Nabi mancung. Jadi begitu Nabi menunjuk kening, itu kena di hidungnya. Nah, di sinilah para ulama berbeda pendapat. Kira-kira pas sujud, kita harus meletakkan, hidung kita harus kena alas atau tidak? Ini para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan, ya harus. Biar apa? Biar sujudnya kayak Nabi. Nabi hidungnya kena. Tapi sebagian lain mengatakan, kalau hidung kena, alhamdulillah. Kalau udah diusahain, enggak kena juga. Ya tetap sah juga. Karena kalau ternyata hidung itu wajib kena alas sholat, maka seharusnya Nabi tidak mengatakan 7 anggota tubuh, tapi 8 anggota tubuh. Jadi alhamdulillah ya. Tapi kalau Mbak Rahma sujud kena ya hidungnya? Kena dong. Ya. Tapi walaupun nggak kena, udah diginiin masih nggak kena juga, itu oke, nggak masalah. Yang penting 7 anggota tubuhnya itu kena. Kening, 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 ujung jari-jari kaki. Nah itu ya kira-kira. Kemudian selanjutnya sujud. Sujudnya boleh dengkul dulu atau tangan dulu, bebas. Tangan dulu baru dengkul atau dengkul dulu baru tangan. Dan jangan lupa tangannya boleh bangun dulu nih Mbak Rahma. Tangannya ya, tolong. Tangannya harus seperti ini ya. Jangan sampai sikunya ini ada di atas tanah seperti ini, bukan. Tapi begini, ya seperti ini. Dan jangan lupa di dalam mazhab Syafi'i, kening itu harus harus menyentuh alas sholat, keningnya. Jadi kalau meragukan, ini mukenahnya nih, diangkat sedikit biar kelihatan keningnya, lalu menyentuh lantai. Mukenahnya jangan kena ya, jangan sampai begini ya, begini. Nah, kena lantai alas sholat. Ini punggung tangan bukan aurat ya, jadi boleh terlihat, boleh enggak, bebas. Oke, yang penting keningnya kena alas sajadah. Yuk, sujud yuk. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Sunnah membaca ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Duduk di antara 2 sujud. Duduknya duduk iftirash ya. Duduk iftirash seperti ini. Dan harus tumakninah. Sunnahnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni.
Rukun berikutnya adalah tahiyat akhir. Tahiyat awal itu tidak wajib. Tahiyat awal itu adalah sunnah yang pahalanya sangat besar, sangat rugi sekali kalau tidak dilakukan. Tapi kalau ternyata kita terlupa dan meninggalkan tahiyat awal, sholat kita tetap sah, tetap kita lanjutkan sholat kita sampai akhir. Yang pasti rukunnya itu adalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu rukunnya adalah duduknya dan bacaan tahiyatnya sampai salawat kepada Nabi dan para keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, titik, sampai di situ saja wajibnya. Tapi kalau mau melanjutkan sampai innaka hamidum majid, itu juga boleh. Makin panjang, dibaca sunnah-sunnahnya juga makin besar pahalanya. Tahiyat akhir misalnya ya, tahiyat akhir ini yang rukunnya. Tahiyat yang kedua itu hukumnya sunnah. Duduknya seperti tadi, duduk di antara dua sujud. Nah, tapi tahiyat awal itu hukumnya sunnah, sunnah abad, yang kalau kita lupa tidak melakukan tahiyat awal, itu tetap sah sholatnya, tapi pahalanya berkurang. Maka menjadi rukun sholat adalah duduk tahiyat akhir, ya, duduknya duduk iftirash seperti ini, duduk tawaruk ya, duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu kaki yang kiri itu masuk ke dalam bawahnya kaki yang kanan, dan kaki kanannya itu adalah ditekuk ya jari-jarinya, seperti yang ada di gambar ini. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak gerak begini tidak masalah, begini pun terus nggak masalah, tapi sunnahnya menggerakkan tangan. Kalau versi madzhab Syafi'i satu jari digerakkan sampai akhir, seperti ini. Dan setelah itu membaca salam yang pertama ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, dan itu sudah selesai. Kalau mau dilanjutkan ke salam sebelah kiri, itu juga silakan saja. Salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua itu sunnah. Selesai salatnya sah. Gampang kan? Gampang salat itu. Jadi jangan pernah nggak salat pada waktunya.